Perkenalkan, nama saya Hendro, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, golongan 2, Angkatan 2. Kali ini, materi presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah akuntabilitas, kedua nasionalisme, dan yang ketiga etika publik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada harapan implisit atau eksplisit bahwa keputusan atau tindakan seseorang akan dievaluasi oleh pihak lain dan hasil evaluasinya dapat berupa reward atau punishment. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil akan teruji ketika PNS tersebut mengalami permasalahan dalam transparansi dan akses informasi, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan sumber daya milik negara, dan konflik kepentingan. Seorang PNS dapat dikatakan PNS yang akuntabel apabila mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain, atau dengan kata lain, lead by example. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terbagi dalam tanggung jawab perseorangan dan tanggung jawab institusi. Tanggung jawab institusi dan tanggung jawab perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Kemudian, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsistensi dari sebuah kebijakan atau prosedur atau sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Perlu diketahui, akuntabilitas tidak akan bisa diwujudkan apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia sendiri, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja atau yang sering disebut LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah.
juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara meliputi mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, dan melestarikan budaya Indonesia. Pembentukan nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN antara lain ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Untuk menjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan kontinu dan relatif stabil, perlu dibangun ASN yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintahan negara. Seorang ASN sudah terkait sumpah dan janjinya untuk loyal, setia, dan taat kepada pilar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta materi yang terakhir yaitu terkait etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertentu. Selanjutnya, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif etika publik yang berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindak faktual. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan. Etika publik mengarahkan analisa Paul Salzburg dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Dimensi yang kedua yaitu dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam artian sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Pembentukan moral, niat baik yang didukung oleh lingkungan, pengalaman yang menyediakan infrastruktur, etika berupa prasarana yang mendorong dan memberi sanksi bagi yang melanggar norma-norma pelayanan publik. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Dengan demikian, para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu, beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik, harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya terkait akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Lebih dan kurangnya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.